Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karina Belinda dengan NRP 5001221 026. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek dari mata kuliah karakterisasi material dengan judul analisis data SEM, TEM, dan FTN. Yang dimana saya menganalisis data tersebut, saya ambil dari jurnal yang berjudul Folklore struktur Ce2ZR2O7 nanoparticles preparations characterizations and evaluation as a supercapacitor electrode material, yang dimana di sini juga sudah saya lampirkan mengenai data diri penulis dari AP Raja Laksamani, eh, Arputret Samsom Nesaraj. Nah, untuk tahun terbitnya di tahun 2026. Untuk melihat link jurnalnya dapat mengklik tautan ini yang telah saya lampirkan. Selanjutnya mengenai analisis SEM. Nah, ini merupakan analisis SEM dari jurnal yang telah saya ambil dan saya analisis sendiri, yang dimana pada gambar di atas terdapat hasil dari SEM dan distribusi partikel yang telah diolah. Ini dari data dari jurnal, yang dimana itu saya ambil di perbesaran ukuran 10.000 kali. Nah, pada jurnal itu terdapat 3 kali perbesaran, 10.000, 20.000, dan 50.000. Dan di sini saya mengambil yang 10.000 untuk saya analisis. Yang dimana untuk scale-nya itu pada 1 mikrometer. Nah, kita lihat pada material Ce2, Zr2, dan Zr2O7 dianalisis pada perbesaran 10.000 kali. Nah, partikel ini memiliki ukuran yang tidak seragam. Maksud dari ukuran yang tidak seragam itu, maksud dari ukuran yang tidak seragam itu terdapat pada gambar gambar pertama, gambar setnya, yang dimana ini terdapat ukuran partikel yang lebih besar dan di lain sisinya ada partikel yang lebih kecil. Jadi tidak seragam atau bukan tidak homogen sih, tidak seragam bentuk partikelnya. Lalu untuk bentuknya juga tidak geometris, lebih menyerupai batu dengan morfologi permukaan yang kasar. Nah, di sini dapat dilihat nih, untuk bentuk partikelnya ada yang besar, ada yang kecil, terus menyerupai bebatuan, dan morfologi permukaannya ini kasar, tidak sehalus nantik hasil TEM. Lalu untuk garis butir partikel ini tidak terlalu jelas. Jika kita lihat nih garis butirnya antara partikel pertama dan partikel kedua, jika kita perbesar, nah ini tidak terlalu jelas atau tidak terlalu HD kualitasnya. Sehingga jika kita melihat ukuran partikel yang lebih kecil atau partikel di bawahnya, contohnya seperti ini. Partikel yang lebih kecil seperti ini kan juga bukan partikel, tetapi ukurannya lebih kecil lagi. Nah, di sini kan tidak dapat terlihat jelas grain butirnya seperti itu. Meskipun partikel yang lebih besar juga tidak dapat terlihat jelas. Gitu. Lalu untuk rata-rata, untuk penjelasan tentang rata-rata ukuran partikel dari material Ce2ZR2O7 itu telah diolah pada jurnal, itu dihasilkan 158 nanometer untuk ukuran partikelnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai HRTEM. Sebelum itu, kita harus tahu bahwa perbedaan dari SEM dan, TEM sendiri itu dari prinsip kerjanya itu sudah berbeda. Yang dimana SEM sendiri itu merupakan scanning elektron mikroskopi, itu bekerja dengan cara menambahkan berkas elektron yang difokuskan ke permukaan sampel secara sistematis atau secara scanning.
yang dimana ketika elektron tersebut mengenai permukaan akan terjadi interaksi di permukaan tersebut yang akan menghasilkan elektron sekunder dan elektron hamburan balik. Nah, yang kemudian ditangkap oleh detektor untuk membentuk suatu gambar atau citra topografi permukaan sampel dengan resolusinya seperti itu. Lalu, selanjutnya kan saya akan menjelaskan TEM. Nah, perbedaannya SEM dengan TEM itu apa? Nah, TEM sendiri itu merupakan transmission elektron mikroskopi, yang dimana TEM ini bekerja dengan cara menembakkan berkas elektron yang menembus atau ditransmisikan melalui sampel yang sangat tipis. Nah, untuk perbedaannya, kalau SEM itu hanya terjadi interaksi di permukaannya aja. Nah, kalau TEM itu menembus sampelnya. Itu. Elektron yang melewati sampel kemudian ditangkap oleh detektor untuk menghasilkan gambarnya. Nah, perbedaannya itu dari prinsip kerjanya. Lalu, untuk sampel TEM sendiri itu diperlukan sampel yang sangat tipis karena berkas elektronnya itu harus ditransmisikan. Seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis high resolution time. Itu ada 3 gambar yang saya sertakan dari jurnal. Yang pertama itu ada gambar hasil temnya, lalu ada pola fringe yang akan yang akan menghasilkan despacing atau jarak antar antar planarnya. Dan yang ketiga itu ada distribusi partikelnya juga sama seperti SEM gitu. Nah, untuk penjelasannya pada hasil HRT dapat dilihat partikel tersebut itu bentuknya cukup jelas jika dibandingkan dari SEM dan seragam tetapi sama menyerupai batu berukuran nano. Kenapa saya bilang menyerupai batu? Karena kalau dibilang lingkaran itu bukan lingkaran yang elipsoid atau sferis yang ukurannya sama. Tetapi di sini itu poin plusnya dari atau keunggulannya daripada SEM jika dilihat pada gambar. Nah, ini tuh garis butirnya itu meskipun masih kurang terlihat jelas, tetapi di sini masih dapat dibedakan jika kita olah atau kita tarik untuk mencari diameter partikelnya. Lalu ukurannya itu lebih seragam. Atau misalnya size-nya ini misalnya 3. Nah, 3 di sini tuh bisa 2, bisa 3, bisa maksudnya perbedaan atau deltanya itu kecil jika dibandingkan dengan SEM. Ada yang besar, ada yang kecil seperti itu. Lalu untuk morfologi permukaannya itu resolusinya terlihat baik, tidak sekasar yang SEM gitu jika dibandingkan dengan hasil SEM. Karena kalau kita lihat di hasil SEM itu masih terlihat kasar. Nah, seperti ini. Dan resolusinya juga lebih baik di TEM. Lalu untuk penjelasan yang kedua itu jarak antar planarnya itu sekitar 0,47 nanometer. Nah, ini merupakan hasil jarak antar fringe yang telah dihasilkan. Nah, untuk mencari fringe itu mengolah dari sampel ini gitu. Lalu antar partikel ini kita cari di jurnal dicari nilai distribusi partikelnya. Jadi rata-rata itu ukurannya itu 147,32 nanometer yang memiliki selisih sedikit dari hasil distribusi partikel SEM, yakni 158 nanometer. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis FTIR dari jurnal ini. Sebelumnya kita harus tahu FTIR itu apa. Nah, FTIR sendiri itu merupakan EFT sendiri bekerja dengan cara menembakkan sinar inframerah ke sampel. Molekul dalam sampel akan menyerap energi inframerah tersebut pada frekuensi tertentu sesuai dengan jenis ikatannya. Kemudian sinyal yang diterima diolah secara sistematis menggunakan transformasi Fourier sesuai dengan namanya untuk menghasilkan spektrum yang menunjukkan puncak-puncak karakterisasi ikatan kimia, ikatan antatomik. Nah, pada jurnal ini ada gambar tentang FTIR dari material Ce2, Zr2, dan O7. Nah, untuk hasil pengamatannya, itu pada puncak transmisi
Bentar. Dan pengamatan pengamatannya pada puncak transmisi 430,57 ini dan 551,57 ini mengindikasikan ikatan logam oksigen atau MO, yang dimana fungsi FTIR kan untuk mengetahui jenis ikatan per puncaknya ya. Untuk yang kedua, 749,98 ini mengindikasikan puncak osilasi kisi MO dengan ikatan CEO dan ZRO. Selanjutnya pada puncak 881,31 ini kemungkinan bersesuaian dengan mode vibrasi asimetrik. Nah, antara molekul kan misalnya satu molekul dan molekul lainnya kan berikatan. Ikatan tersebut tuh em, dapat melakukan vibrasi, translasi, regangan, dan lain sebagainya. Nah, di sini pada puncak ini berkemungkinan melakukan mode vibrasi asimetri pada ikatan MOM yang berkemungkinan yang berkemungkinan dapat menyebabkan puncak ketidakteraturan kristal karena adanya vibrasi asimetri tersebut. Nah, selanjutnya pada puncak 1066,13 mengindikasikan ikatan CeO-Ce. Nah, selanjutnya pada puncak 1186,48 dan 1332,20 secara berurutan terjadi ikatan CO dan OH. Lalu pada puncak 1431,08 dan 1566,38 mengindikasikan ikatan CO2 pada cerium zirconium atau Ce2Zr2 dan O2, Zr2O7. Lalu di akhir ada puncak lebar, lebih lebar daripada puncak yang lainnya, yang dimana di puncak 3443,80. Nah, ini disebabkan oleh pelebaran ikatan OH, ikatan oksigen dan hidrogen atau ikatan OH. Nah, selanjutnya itu kan tadi kan udah ada analisis mengenai SEM dan juga di jurnal disertakan distribusi partikelnya. Nah, di sini saya telah mengolah kembali atau mengolah sendiri mengenai gambar SEM dari jurnal dengan olahan imaji saya sendiri. Yang dimana saya mengambil di gambar perbesaran 10.000 kali dengan hasil rata-rata partikel yang saya dapatkan itu 2,24 mikrometer dengan kurang lebih standar deviasinya 1,06. Nah, di sini tuh hasil distribusi pada jurnal itu kan tadi kan udah dijelaskan itu 158 nanometer. Nah, kalau kita ubah menjadi mikrometer itu setara dengan 0,158 mikrometer. Sedangkan data yang saya olah mendapatkan rata-rata distribusi 2,24 mikrometer. Terdapat nilai perbedaan dikarenakan atau kemungkinan dari saya itu yang pertama, kesulitan dalam pemilihan garis butir partikel yang kurang jelas. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada SEM, keunggulan di TEM itu garis butirnya lebih jelas daripada SEM. Sehingga kesulitan untuk menarik dari satu titik ke titik lain untuk mencari diameternya. Lalu yang kedua, kemungkinan satu partikel besar berasal dari sekumpulan partikel kecil yang menyatu dikarenakan pengamatan saya di perbesaran 10.000 kali. Maksudnya jika kita lihat di sini satu partikel, nah mungkin di sini nah satu partikel besar ini, nah ini kemungkinan terdiri atas beberapa partikel kecil. Karena di sini saya hanya mengambil di perbesaran 10.000, bukan di perbesaran 50.000 kali. Yang dimana ini mungkin terdiri dari partikel-partikel kecil di samping atau di bawahnya, seperti itu. Lalu saya memilih pada perbesaran 10.000 kali untuk diolah dengan scale 1 mikrometer. Sedangkan pada jurnal yang telah diolah tadi, di jurnal kan sudah mengolah ya distribusi partikelnya. Kemungkinan pada jurnal itu mengambil di perbesaran 50.000 kali dengan scale barnya pada jurnal kan 200 nanometer. Sehingga gambar dapat terlihat jelas.
sehingga dapat didapatkan pada jurnal distribusi partikelnya itu sebesar 0,158 mikrometer. Nah, sekian dari penjelasan tugas proyek karakterisasi material dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.